mungkin kami bisa menyampaikan berdasarkan historis data ya selama Ramadan sampai Lebaran tahun 2019 sampai dengan 2022. Jadi kalau kita merujuk kepada data historis tersebut, inflasi di bulan Ramadan ini secara mantuman, secara umum itu tinggi. Ya. Jadi kalau dilihat nanti bisa terlihat ya bahwa inflasi misalkan di tahun 2019 pada saat Ramadan yang jatuh di bulan Mei ya itu inflasinya sebesar 0,68%. Sementara karena kondisi pandemi ya di 2020 dan 2021 inflasinya terlihat rendah, tetapi kemudian di tahun 2022 yaitu pada saat Ramadan jatuh di bulan April itu inflasinya kembali melonjak tinggi mantumannya yaitu 0,95%. Nah, jadi inflasi ini umumnya didominasi oleh beberapa komoditas pangan ya, seperti daging ayam ras, kemudian minyak goreng, telur dan cabai merah. Nah, kalau kita perhatikan di setiap tahunnya, inflasi misalkan di bulan Ramadan pada tahun 2019 ya, komoditas yang mendominasi itu adalah cabai merah ya, kemudian daging ayam ras, kemudian bawang putih, ikan segar, kemudian juga ada angkutan antar kota dan telur ayam ras. Nah, kemudian pada tahun 2022 di mana Ramadan jatuh di bulan April ya, komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi ini terdiri dari minyak goreng ya, kemudian bensin, daging ayam ras, kemudian tarif angkutan udara, bahan bakar, rumah tangga dan juga telur ayam ras. Jadi inilah yang mungkin perlu kita waspadai komoditas-komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadan tadi seperti bahan bakar, rumah tangga, kemudian minyak goreng, daging ayam ras dan telur ayam ras. Jadi Mungkin itu Mbak baik, Safrina. baik Ibu, terima kasih juga datanya juga sudah disajikan ya Bu Puji. Jadi memang secara historis dari tahun 2019 sampai 2022 memang ada setiap momentum Ramadan dan Lebaran ada kenaikan yang memang sudah ada trennya, mantuman bahkan di rata-rata 0,68%. Mantumannya di 0,95% itu di 2022 ya Ibu ya. Jadi memang secara historis sudah terbukti memang akan ada potensi kenaikan lanjutan harga pangan di momentum Ramadan dan Lebaran. Dan mungkin di tahun ini Ibu Puji juga melihat dan mengacu data-data historis yang sudah ada dalam hal risiko peningkatan inflasi menjelang momentum Lebaran ini di tahun ini, komoditas apa saja yang kemungkinan besar akan berandil untuk menyumbang tingkat inflasi yang paling signifikan dan proyeksinya sendiri inflasi mantuman dengan adanya momentum Lebaran ini akan berada di kisaran berapa Ibu? Iya Mbak Safrina, jadi untuk inflasi di bulan Ramadan ini maupun nanti Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi kita bisa lihat tendensinya itu berdasarkan historis yang ada ya. Jadi kalau misalkan tadi dari 2019 sampai 2022 secara umum memang ada beberapa komoditas yang selalu muncul untuk memberikan andil inflasi yang besar. Begitu pula pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, sebenarnya ini juga ada beberapa komoditas yang kalau dilihat historinya dari 2019 sampai dengan 2022, ini ada beberapa komoditas yang juga sering muncul, misalkan cabai merah ya, kemudian ada ikan, kemudian ada tomat di tahun 2019, kemudian di tahun 2022 ya itu ada telur ayam ras, kemudian ada ikan segar kembali, kemudian ada bawang merah dan daging sapi. Jadi ini mungkin beberapa komoditas yang tahun-tahun sebelumnya selalu memberikan andil terbesar terhadap inflasi menjelang Idul Fitri ataupun juga pada saat Ramadan. Nah, jadi Mbak Safrina sebenarnya isu kenaikan harga terkait memasuki bulan Ramadan ini, kalau kita lihat dari berita yang ada memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain ya, seperti negara-negara di Asia dan Timur Tengah maupun di Afrika. Di sana juga terlihat bahwa
inflasi selama bulan Ramadan itu cukup tinggi. Jadi memang ini karena Ya, adanya permintaan, demand yang meningkat kenaikan ya, Bu? permintaan komoditas gitu, iya. Tentunya demand yang meningkat terhadap harga pangan yang dibutuhkan selama bulan Ramadan. Namun sebelum saya beralih ke Mas Kavi sendiri dalam hal selain kenaikan demand yang memang sudah diprediksi tentunya karena kan Ramadan dan Lebaran orang akan cenderung membeli bahan-bahan pangan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran mereka. Di satu sisi adakah juga yang perlu kita ketahui mengenai harga pangan yang melambung di periode Ramadan dan Lebaran? Contohnya seperti memangnya ada masalah tersendiri di supply chain atau memang dari segi climate sendiri ada yang kesulitan dalam hal panen dan lain-lain. Adakah yang perlu kita ketahui? Ya, memang saat ini mungkin yang sama-sama kita ketahui ya Mbak Safrina terkait dengan ketersediaan pasokan pangan ini, salah satunya adalah dampak dari cuaca yang saat ini kita ketahui bahwa cuaca ini juga sangat mempengaruhi terhadap produktivitas dari beberapa bahan pangan yang dipengaruhi oleh musim seperti cabai merah ya. Kalau dari pantauan mingguan yang selama ini dilakukan dari data Kementerian Perdagangan, memang salah satu komoditas yang muncul untuk di mana harganya berfluktuasi, ini diantaranya adalah cabai merah, kemudian cabai rawit ya, dan juga bawang merah dan bawang putih ya. Jadi mungkin itu beberapa komoditas. Nah, kemudian selain itu juga tentunya harga barang-barang ini juga dipengaruhi oleh adanya fenomena seperti misalkan adanya kenaikan harga bensin ya BBM, ya. di tanggal 1 Maret kemarin Ya. ya. Di beberapa SPBU, misalkan Pertamina menaikkan harga bensin non subsidi Pertamax-nya, dan kemudian juga Pertamax Turbo-nya, kemudian juga di Vivo misalkan mereka juga menaikkan harga BBM